Sebelumnya izin melepas masker. Oke. Saya juga izin juga ya. Tenang, udah di swipe juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PLS, kembali lagi di kegiatan PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2021-2022 dengan tema Gapai Mimpi Setinggi Bintang Menjadi Generasi Pemenang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Putri Rendra sebagai MC di kegiatan PLS tahun ini. Saat ini saya sudah ditemani oleh Kang Ferry selaku owner dari Cafe The Katsu. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan membacakan CV dari Kang Ferry. Nama Ferry Andrianov, tempat tanggal lahir Bandung 27 November 1985, alamat Jalan Raya Cipanji nomor 17 Cihampelas, bekerja sebagai owner Cafe The Katsu, pernah kuliah di farmasi di Universitas Unjani. Pengalaman kerja wakil area manajer Kombipar Palembang dan pernah bekerja di Rumah Sakit RSUD Cililin. Di sini Kang Ferry akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Baik, sebelumnya Kang Ferry bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Dila juga kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kang, boleh jelasin nggak sih gimana perjalanan dari Cafe The Katsu itu? Cafe The Katsu ini kalau sekarang berarti udah 5 tahun. Jadi Cafe The Katsu sudah berdiri dari tahun 2015, tepatnya September. Kalau dulu itu baru saya hanya memanfaatkan halaman depan rumah gitu. Kalau yang dulu pernah sempat ke Katsu juga itu hanya halaman depan rumah. Kecil-kecilan gitu, kecil-kecilan. Gitu ya, karena kan awalnya basicnya juga bukan di kuliner nih. Jadi saya sebetulnya basicnya di farmasi. Nah, sambil kerja di rumah sakit gitu, karena ngelihat peluang juga, karena susah cari tempat makan karena saya hobi makan juga. Jadi ya udahlah, karena ada kesempatan itu, istri juga senang masak juga, ya udah kita bikin kafe gitu. Kita bikin kafe, ternyata responnya juga bagus. Nah, respon bagus, bertahap, sambil jadi sepulang kerja dari rumah sakit saya manage di resto gitu kan, sedikit-sedikit, terus akhirnya berkembang lah gitu. Padahal basic nggak ada basic dari kuliner, cuma ya tetap kita belajar juga, terus akhirnya ya bisa berkembang sampai sekarang gitu. Nah, kita mulai renovasi itu di tahun 2019. Mulai renovasi 2019. Nah, yang sekarang wujudnya seperti ini, yang sudah 2 lantai dengan tematik, beberapa tema gitu ya untuk kebutuhan teman-teman. Kalau enggak dengan konsep creative space-nya lah kalau sekarang The Katsu. Nah, itu diawalinya dari memanfaatkan halaman depan rumah gitu. Nah, boleh nggak sih Kang dijelasin secara garis besarnya nih, kenapa Akang itu lebih memilih menjadi owner? Karena kan asalnya kuliah di jurusan farmasi gitu ya. Sebenarnya sih dari dulu farmasi itu jadi, ya kalau dibilang cita-cita ya, jadi cita-cita. Karena kakek pun bekerja di bidang farmasi. Gitu. Jadi keren nih. Pengen ya. Nah, biasa dari anak SMA juga kan, wah keren nih, kedokteran nih, gitu. Perawat. Wah, akhirnya juga ya masuklah farmasi gitu, farmasi Unjani, selesai dan lulus. Tapi di masa kuliah tuh ternyata berat dari sisi biaya. Akhirnya semasa kuliah pun sudah mulai bisnis nih. Jadi dulu sempat ngerintis distro, ngerintis konveksi kaos couple gitu. Dari dulu tuh di tahun 2005 sekitar 2005 lah. Sekitar 2005 itu sudah mulai bisnis. Jadi konveksinya iya, sablon iya,
sampai merambah ke studio band gitu di tahun 2008 itu ada studio band juga. Nah terus berlanjut ke kerja, akhirnya memutuskan untuk kerja karena memang kan ya harapan orang tua lah ya, harapan orang tua semuanya pengen anaknya kerja kantoran. Nah, nanti ngerasain kalian. Pasti harapannya kayak gitu. Terus gimana dong gitu, kita ya udah saya coba gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat rezekinya, saya bisa kerja di Kombipar, kebagian di area Palembang gitu. Sampai akhirnya ya ada beberapa hal juga yang akhirnya harus memutuskan kembali lagi ke Bandung gitu. Kembali lagi ke Bandung dengan beberapa kegiatan yang sampai akhirnya sampailah balik lagi ke Cililin, ke rumah sakit Cililin. Jadi rumah sakit Cililin tuh mengawali dari tahun 2015 tuh mengawali pulang lagi ke Cililin. Nah akhirnya ada kesempatan bangun usaha. Karena basicnya senang usaha, jadi apa nih yang bisa dijadiin bisnisin. Nah, ini apa yang bisa dijadiin buat bisnis nih. Akhirnya kita tadi ada kesempatan nih, kayaknya resto bagus nih gitu, kafe bagus nih, karena saya satu nyari tempat buat nongkrong susah, dua nyari buat tempat teman-teman kalau misalkan mau ngumpul, mau bikin event kegiatan susah gitu di kita tuh. Terus kita mau nyari makanan yang rada ke kota-kotaan gitu, katanya kan susah. Nyari steak di mana? Di Bandung dong gitu. Sekarang makan enggak, banyak yang jual steak di kita ya. Iya. Nah, harapan saya tuh itu. Terus juga akhirnya ya kita mulai itu omset. Modalnya itu cuman diawali dengan uang yang 3,5 juta. Mengawalinya dari uang segitu, uang sisa gaji. Uang sisa gaji ada ini segitu, bertahap sedikit gitu. Ya sampai akhirnya ternyata prospek nih, peluang nih, gimana caranya? Terus akhirnya diperbesar terus gitu. Sampai ya akhirnya sampai dari sini. Kenapa di tahun 2019 akhirnya sebelum renovasi, akhirnya saya milih resign dari rumah sakit, akhirnya meninggalkan dunia farmasi, memilih untuk fokus di bisnis ini. Nah, berat nggak? Wah, berat banget. Kita kan cita-citanya itu dulu ya, terus ini, tapi yang namanya bisnis itu perlu pengorbanan, perlu fokus gitu. Kalau kita nggak fokus ngerjain itu, ya perkembangannya juga akan beda dengan yang fokus gitu. Makanya saya lebih memilih akhirnya hijrahlah jadi di bisnis kuliner itu. Kalau boleh tahu nih, kok bisa sih dinamain Dekatsu, itu gimana sih? Nah kadang bingung juga nih kalau ditanya gitu teh Dekatsu teh apa sih? Iya. Nah jadi kisah awal waktu ngasih nama Dekatsu tuh, awalnya saya ngasih nama itu karena dari ngelihat menu makanan chicken katsu dulu tuh. Kita punya menu namanya chicken katsu. Nah, saya ngelihat kosakata katsu tadi, kayaknya asik, gampang di ini katsu. Nah, saya cari katsu tuh artinya apa? Ternyata katsu teh artinya tuh pemenang. Wah, keren. Udah, ambil aja nih. Tinggal ditambah tambahan nama depan de, asalnya mau de dengan ejaan Inggris banget ya. Gitu, Dekatsu. Enggak lah, diplesetin aja jadi Dekatsu. Padahal kalau misalkan mau dibedah lagi, Dekatsu tuh ada kepanjangannya. Dekatsungai. Dekatsungai Citarum. Itu jokesnya mah itu aja sih. Nah, gimana sih Kang perbedaan yang Akang rasain ini di waktu jadi owner sebelum pandemi ini dan sesudah pandemi ini? Kayak gimana sih perbedaannya? Ya, kita tahu nih yang namanya pandemi
berdampak bukan hanya ke kita aja ya, tapi ke seluruh lapisan masyarakat juga. Untuk Dekatsu dampak wah luar biasa gitu. Tapi gimana caranya kita bisa tetap survive? Kan kuncinya itu ya. Kita nggak boleh kalah sama situasi. Kita harus cari alternatif lain, harus kreatif gitu. Harus kreatif gimana caranya kita bisa bertahan, bisa survive aja dulu udah alhamdulillah. Ya akhirnya karena Dekatsu juga tidak hanya aktif di offline-nya, nah di online-nya juga kita tetap berjalan dari mulai GoFood-nya, GrabFood-nya. Nah, itu tetap berjalan. Nah, selain itu juga ya kita juga bangun unit bisnis yang lain yang kita siapkan juga untuk yang online-nya tadi, antisipasi kalau kejadian pandemi ini terus berulang lagi. Tapi ya memang kejadiannya juga kemarin kan PSBB juga alhamdulillah kita bisa lewatin gini. Sekarang juga PPKM nih lebih dahsyat lagi nih. Bisa dilewatin nggak? Insya Allah bisa, yakin. Kita bisa bertahan. Dan kita mah harus kreatif, berarti ya. Harus mencari inovasi. Cari inovasi gitu terus gitu. Jangan kalau misalkan cuma ngeluh mah ada semuanya kedampak atunya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeluh di bisnis ya lewat nanti. Nah, pasti banyak banget kan teman-teman yang ingin berwirausaha begitu. Nah, menurut Akang ini, gimana sih tips untuk jualan online itu gimana sih yang baik dan benar gitu? Jadi buat teman-teman nih yang mau berbisnis, mungkin sama banyak pebisnis, kita tuh banyak pebisnis muda loh, pebisnis keren yang di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat, jualan online-nya wah omsetnya udah ratusan juta selama sebulan, itu tuh keren. Nah, masih pada muda-muda loh, bahkan ada yang masih sekolah juga udah keren di jualan online-nya juga. Nah, buat teman-teman intinya sih kalau saya patokannya 3, dimulai dari yang kita bisa dulu, dimulai dari diri kita gitu. Yuk mentalnya benerin nih, kan biasanya males, mentalnya harus kuat gitu. Wah mentalnya dulu yang harus dikuatin. 1, malas, mudah nyerah, kan gitu kan. Nah itu yang bisa ngebenerin ya kita sendiri gitu. Lewat apa? Kita banyak sharing sama orang-orang yang sudah pernah di dunia bisnis. Terus kita juga ikut komunitasnya juga gitu, komunitas teman-teman UMKM, pelaku UMKM. Nah dimulai dari kitanya dulu, benahi diri kita dulu gitu, mentalnya. Yang kedua, dimulai dari yang kecil, dari yang kita bisa. Kayak tadi Dekatsu juga dimulainya juga dari sebisanya saya, manfaatin halaman depan rumah. Nggak bisa jualan, ya kita nggak bisa produksi, jadi dropshipper dulu, jadi reseller dulu, ya kan? Modalnya nggak ada. Sekarang mah ini juga cukup modal kuat. Banyak banget ya peluang Banyak. Saya sendiri lagi nyoba ini. Saya jualan wajib di Shopee. Shopee. Boleh di ini? Ya, sekalian promosi. Ada Dekatsu Store itu jualan wajib. Kalau ngelihat di Shopee, kenapa nggak jualan makanan? Belum. Kita baru coba untuk yang wajib dulu. Nah, yang bikin bukan saya tapi teman-teman. Cuman bantu promosi. Jadi gitu Dil. Kita tinggal modal handphone, modal ngetik, kirim ke rekan kita yang sudah jadi partner buat dropship, dia yang paket, selesai. Kita dapat untung. Teman juga dapat untung. Di sela-sela kesibukan kita untuk manage itu. Simple. Anak sekolah bisa banget gitu kan. Jadi peluang itu tuh banyak kalau kalian tadi mau gitu. Karena apa? Dimulai dari yang kecil, dari yang kita bisa dulu. Nah, next stepnya yang ketiga, ya kita mulai dari sekarang. Kalau di nanti mah tuh keburu lulus sekolahnya. Iya benar banget. Dimulai dari sekarang, keburu nanti ini orang lain. Katsu juga kenapa? Maksudnya kita buka dulu, kita berjalan dulu. Kita kafe pertama yang ada di selatan Bandung Barat. Ya akhirnya kesini mulai banyak yang buka juga, tambah rame gitu. Terus dengan adanya saingan, bisnis kita gimana? Bakalan ini nggak drop nggak? Enggak, justru malah bisa jadi makin ramai. Gitu. Di bawah positive thinking. Jadi
tiga yang Bawa tadi santai aja. Tiga yang tadi kalau kita mau mulai bisnis dimulai dari yang dimulai dari kitanya sendiri, mentalnya dibenahi. Dua, dimulai dari yang kecil gitu, yang kita bisa. Yang ketiga Dari sekarang. dimulai dari sekarang, ayo gitu, supaya bisa langsung start. Pasti banyak banget teman-teman yang kurang percaya diri gitu dalam berwirausaha. Nah, itu gimana sih tipsnya biar menghilangkan rasa percaya diri itu? Jadi supaya ningkatin rasa pede, Iya. ningkatin rasa pede, Dil, misalkan Dila nih pengen bisnis nih, cuman kadang banyak keraguan ya, Iya. banyak, aduh, Takut nggak laku. takut iya, nggak iya. laku, aduh produk apa nih yang ini yang cocok kalau misalnya yang dijualnya gitu, kadang kan suka gitu Iya. ya. Dila sukanya apa, hobi apa? Hobi, Ayo, hobinya apa? hobinya membaca. Kalau nggak barang yang disuka apa? Kalau misalnya belanja itu yang paling sering apa? Skincare. Skincare. Iya. Nah, suka beli kemana tuh skincare-nya? Skincare-nya bisa ngejual, ngedropship skincare. Karena apa? Kita sudah paham nih. Iya. Apalagi hobinya di bidang itu. Jadi ngejelasin ke orang juga lancar kan? Duh, saya suka kerudung nih. Suka belanja kerudung juga. Nah, akhirnya gimana nih caranya kalau misalkan kita mau jualan kerudung juga? Gitu. Kita kadang kalau misalkan hobi, terusnya apa yang kita paham, itu akan lebih mudah kita buat ngedeliver ke orang lain, kita buat ngejual ke orang lain, karena kita juga suka. Iya, gitu. suka ya. Kalau kitanya nggak suka ngejual ya, kadang kan ngejual yang nggak disuka beda dong Males sama gitu, ogah-ogahan gitu. Jadi kan kita bisa nikmati nih, terus supaya kita juga pede kan, kita pede nawarin ke orang lain. Iya. Karena kita juga suka, kualitas produknya juga bagus. Terus harus kumpul sama teman-teman yang punya bisnis juga. Misalkan Dila jualan kerudung nih. Nah, dari situ coba cari teman-teman yang di bisnis online juga, atau komunitas. Banyak kok caranya cari di situ. Di Facebook juga kan ada ya komunitas penjual ini gitu. Nah, itu tuh tempat sharing. Nah, semakin kita banyak informasi, sharing, belajar, itu makin kita tambah pede. Jadi makin banyak ilmu juga ya. Banyak ilmu juga. Intinya sih kita perbanyak investasinya. Kalau untuk anak-anak sekolah nih, perbanyak investasinya tuh yang dari leher ke atas. Maksudnya penuhin ilmu kita. Gitu. Karena kan kita juga belajar. Sama, saya juga basic mah dari obat atau tukang ngeracik obat. Sekarang kenapa harus jadi ini? Saya kan belajar juga, belajar lagi gitu. Terus belajarnya dari mana dong? Banyak sekarang. YouTube udah bisa diakses full buat kegiatan pembelajaran, banyak banget. Seminar-seminar juga banyak. Ketemu sama pengusaha-pengusaha yang lain, kita belajar, kita sharing. Jadi nggak ada alasan gitu. Nggak ada halangan juga nggak ada ya. halangan juga. Jadi kita ayo gitu belajar juga gitu. Kalau nggak mau belajar, nggak mau ningkatin ilmu kita sendiri, ya tadi kita bisa lewat deh. Yang lain udah kemana, kita masih baru gitu. Nah, kenapa sih kewirausahaan itu penting? Kalau saya yakinnya gini sih, lebih dari 90% rezeki itu ada di niaga, ada di dagang, ada di kita berusaha. Ya, nah yang saya yakini, berarti sebetulnya banyak rezeki dari niaga. Nah, yang saya yakini di situ gitu. Makanya kenapa kewirausahaan penting. Terus yang namanya kewirausahaan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Kalau yang saya alami, kalau misalkan saya milih di rumah sakit gitu, saat masih di rumah sakit, itu hanya memikirkan pribadi dengan keluarga. Benar ya? Iya. Yang dipikirin, gue udah gajian loh, udah gajian, dari yang dipikirin apa gitu kan ya. Udah setiap bulan udah gajian, udah ongkang-ongkang kaki. Kebutuhan sendiri. Udah kecukupi. Tapi kalau di bisnis gitu, ini banyak yang bergantung hidup di situ. Gitu. Jadi
saya juga ketitipan rezeki buat orang lain. Nah itu yang jadi berat, itu juga yang jadi berat, yang jadi tanggung jawab. Tapi kita juga harus bisa ya semangat buat ini, banyak yang bergantung hidup sama kita gitu, sama khususnya sama Dekatsu ya, banyak yang bergantung hidup sama Dekatsu, yang rezekinya dititipin via kita gitu. Nah kewirausahaan tuh asiknya tuh di situ, kita bisa bermanfaat bagi untuk orang lain gitu. Itu yang saya pegang tuh, seru lah. Ayo teman-teman dari wirausaha. Nah, baik, terima kasih kepada Kang Ferry yang telah menjawab pertanyaan saya dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara PLS tahun ini. Semoga apa yang diberikan oleh Kang Ferry bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang telah Kang Ferry sampaikan. Dan sebelum dicukupkan, apakah ada pesan dari Kang Ferry untuk teman-teman di rumah? Oke, buat teman-teman ini yang baru masuk ya, yang baru masuk Seman Satu Batu Jajar, jangan takut buat bermimpi. Seperti motonya juga ya, gapai mimpi setinggi bintang, jadi generasi pemenang. Nah, salah satu cara untuk menjadi generasi pemenang, salah satunya ada di wirausaha juga. Nah, jangan malu juga untuk berwirausaha, jangan malu juga untuk memulai bisnis juga, jangan banyak alasan juga. Kalau mau berwirausaha, benahi mentalnya juga, banyak belajar juga. Insya Allah kita bisa jadi orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Mungkin saran dari saya itu aja. Baik, terima kasih atas pesan-pesan yang Kang Ferry sampaikan untuk teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mendengarkan materi selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah.